Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Alamang dari kelas B NPM 24081052. Di video ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang apakah regulasi keolahragaan tersebut telah memberikan jaminan pada masalah-masalah berikut ini. Yang pertama, pembinaan olahraga prestasi yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. 2. Penerapan dan optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan olahraga atau sport science. Dan yang ketiga, optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam kegiatan olahraga secara menyeluruh. Berikut jawaban langsung dan normatif atas pertanyaan berikut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Ya, untuk soal yang pertama, pembinaan olahraga prestasi yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk jawabannya yaitu ya, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 telah memberikan jaminan hukum terhadap pembinaan olahraga prestasi yang terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk penjelasannya, Undang-Undang mengatur olahraga prestasi sebagai satu rezim tersendiri, terpisah dari olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat. Negara atau pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas perencanaan pembinaan jangka panjang, pengembangan atlet berjenjang dan berkelanjutan, dan penyelenggaraan kompetisi yang berkesinambungan. Pembinaan dilakukan secara terpadu, melibatkan pemerintah, induk organisasi cabang olahraga, lembaga pendidikan, pelatih, dan tenaga keolahragaan. Dengan demikian, secara normatif, Undang-undang sudah menjamin sistem pembinaan yang terencana dan berkelanjutan, meskipun implementasinya sangat bergantung pada kebijakan turunan dan kapasitas daerah. Untuk pertanyaan nomor 2, penerapan dan optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga atau sport science. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu ya, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 mengakui dan menjamin penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam olahraga, termasuk sport science. Untuk penjelasannya, Undang-Undang menegaskan bahwa peningkatan prestasi olahraga harus didukung oleh ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Sport science diakui sebagai bagian dari pembinaan atlet, peningkatan performa, pencegahan cedera, pemulihan, dan kesehatan atlet. Undang-undang juga mengakui keberadaan tenaga keolahragaan profesional berbasis keilmuan, misalnya ahli gizi olahraga, psikologi olahraga, dan sport science. Namun, pengaturannya masih bersifat prinsipil atau normatif dan belum mengatur secara teknis mengenai standar atau kewajiban penerapan sport science, sehingga membutuhkan regulasi turunan. Lanjut pertanyaan nomor 3, yaitu optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam kegiatan olahraga secara menyeluruh. Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu ya, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 secara tegas membuka dan menjamin peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Untuk penjelasannya, Undang-Undang tidak lagi menempatkan negara sebagai satu-satunya aktor utama, state-centered, melainkan mendorong kolaborasi multipihak. Swasta dan masyarakat dapat berperan dalam pendanaan olahraga atau sponsorship CSR, pengelolaan klub dan kompetisi, penyelenggaraan event olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Masyarakat dijamin haknya untuk berpartisipasi aktif, membentuk organisasi olahraga, mengembangkan olahraga sesuai potensi dan kearifan lokal. Negara berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan penjamin akuntabilitas, sementara swasta dan masyarakat menjadi mitra strategis. Untuk kesimpulan secara keseluruhan dari pertanyaan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 telah memberikan jaminan hukum terhadap yang pertama, pembinaan olahraga prestasi yang terencana dan berkelanjutan, yang kedua, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga atau sport science, dan yang ketiga, keterlibatan swasta dan masyarakat dalam kegiatan olahraga. Namun, jaminan tersebut masih bersifat normatif sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh peraturan pelaksana atau PP dan Permen, komitmen pemerintah, dan tata kelola organisasi olahraga. Nah, berikut adalah jawaban berdasarkan hasil analisis saya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Sekian dan terima kasih.